Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa ayat 36 pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya dari ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah, mengisahkannya dalam peribadatan dan melarang kita untuk menjadikan sekutu dalam rububiyah, dalam ibadah dengan sesuatu pun. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia. Yang pertama, qala wa bil walidaini ihsana, yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qala al-mufassiru rahimahullah, wa ahsinu ilal walidaini wa addu huquqahuma, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, al-walid wal walidah, bapak ibu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan tunaikanlah hak-hak keduanya, hak kedua orang tua. Pada sekian dalil termasuk dalam ayat ini, setelah menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah mewasiatkan kita, memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua kita itu menjadi sebab adanya diri kita di muka bumi ini. Jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa innallaha subhanahu ja'alahuma sababan li khurujika minal adami ilal wujudi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua sebagai sebab keluarnya dirimu dari lingkup al-adam, dari lingkup tidak ada, ilal wujud, menuju lingkup yang ada di muka bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, banyak disebutkan dalam ayat, Allah menggandengkan antara hak Allah, beribadah kepada Allah, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Di antaranya dalam surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14 Allah mengatakan, anishkur li wali walidayka, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, Tuhanmu, sesembahanmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berbuat ihsan, wa bil walidaini ihsana, di sini disebutkan secara mutlak. Maka berbuat ihsan ini kembali kepada apa yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Segala sesuatu yang dikategorikan sebagai bentuk ihsan, berbuat baik. Sehingga disebut yang dari As-Sa'di rahimahullah, berbuat ihsan ini ahsinu ilaihim bil qaul al-karim, mencakup ucapan yang baik, berucap dengan ucapan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berkata kepada orang tua ucapan uff, cih dan semisalnya, ucapan kasar, ucapan yang menyakitkan. Mencakup pula wal khitabil latif, memanggil, berbicara dengan kedua orang tua dengan lemah lembut. Contoh nyata Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam dalam keadaan ayahnya musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanggil orang tua dengan panggilan yang lembut, ya abati, wahai ayahku, duhai ayahku. Panggilan yang lembut. Demikian juga masuk dalam ihsan, karena mutlak, mencakup ucapan, mencakup memilih kata. Demikian juga wal fi'lil jamil, berbuat baik. Berbuat baik bi ta'ati amrihima, dengan menjalankan perintahnya, wajtinabi nahyihima, dengan menjauhi larangannya. Tentunya di sini menjalankan perintah, menjauhi larangan sesuai dengan batasan-batasan syariat, selama tidak melanggar ketetapan syariat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun dalam perkara maksiat terhadap zat yang menciptakan. Maka ketika orang tua memerintahkan perkara yang sifatnya mubah, tidak ada pelanggaran syariat, maka di situ anak dituntut untuk menjalankannya. Demikian juga masuk dalam berbuat ihsan wal infaqi alaihima, berinfak, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada kedua orang tua. Demikian juga wa ikrami man lahu ta'alluqun bihima, ini juga sangat penting. Terlebih ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ya. Memuliakan orang yang memiliki hubungan dengan kedua orang tua. Menyambung hubungan. Orang yang dulu menjadi sahabat karibnya, menjadi teman orang tuanya,
disambung. Ya. Dimuliakan. Memuliakan orang yang memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, wasilatir rahim allati la rahimalaka illa bihima. Demikian juga menyambung kerabat yang mana engkau tidak memiliki kerabatan kecuali melalui kedua orang tua itu. Menyambung kerabatnya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, saudarinya juga, baik itu kerabat dekat maupun jauh yang akan disebutkan pada kelanjutan dari ayat ini. Maka lawan dari hal demikian ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, larangan untuk berbuat isaah, menyakiti orang tua haram. Demikian pula kebalikannya, tidak berbuat ihsan berarti tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, termasuk orang yang berbuat ihsan, melakukan birrul walidain. Ibadah yang amat agung, ibadah yang sangat besar, hendaklah bersyukur bagi siapa saja yang masih diberi anugerah oleh Allah taala, masih memiliki kedua orang tua ataupun salah satunya. Kemudian Allah menyebutkan pihak berikutnya, wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Qal wa addu huquqahuma wa huquqa al-aqrabin, dan tunaikanlah hak karib kerabat kalian. Hak karib kerabat kalian yang paling dekat, ya, setelah kedua orang tua disambung. Demikian juga kerabat-kerabat yang lainnya. Berbuat ihsan baik kerabat dekat maupun kerabat jauh. Berbuat ihsan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan fikiran, ini juga mutlak, mencakup semua bentuk ihsan, mencakup semua bentuk berbuat baik. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi SAW menyebutkan ada nilai plus, ada nilai tambahan ketika seorang bersedekah kepada karib kerabat. Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin itu nilainya sedekah. As-sadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin nilainya sedekah. Wa 'ala dzirrahimi shadaqatun wasilatun. Sementara sedekah yang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan kekerabatan, nilainya adalah shadaqatun wasilatun. Itu nilainya sedekah dan menyambung silaturahim. Kita misalnya kurban, ya, menyisihkan, sudah mengagendakan ini nanti keluarga untuk kerabat. Nilainya plus positif, bukan semata-mata hanya nilainya sedekah, itu juga bernilai silah. Kita punya uang, menyisihkan sebagiannya hari raya misalnya, ya, diberikan kepada karib kerabatnya yang miskin, berkunjung, anak-anaknya, keponakannya diberi misalnya. Insyaallah bernilai sedekah dan silah. Banyak sekali bentuk-bentuk ibadah yang Allah contohkan, Allah perintahkan kepada kita. Selama kita hidup di dunia sangat banyak peluangnya. Kemudian berikutnya, wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Qal wal auladi alladzina mata abuhum
mata aba'uhum wa hum duna sinnil bulugh. Yang berikutnya yaitu hendaklah kalian menunaikan hak-hak anak-anak al-aulad. Sebutkan al-aulad ini mencakup dzukuron kana au inatha, mencakup laki-laki maupun perempuan. Beda dengan lafaz al-banin ya. Berbuat baiklah kepada anak-anak yang ayah-ayah mereka wafat dalam keadaan mereka belum balik. Karena sedih ditinggal oleh ayahnya yang menjadi penopang keluarganya, ya, yang menjaganya, memperhatikannya. Ini juga demikian, berbuat ihsan secara mutlak dengan ucapan, dengan harta. Qala wal masakini wal muhtajina alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Ketika disebutkan lafaz miskin tanpa disertai dengan lafaz fuqara, maka mencakup fuqara dan masakin. Seperti dalam ayat ini wal masakin mencakup fuqara dan masakin. Demikian juga ketika disebutkan al fuqara mencakup fuqara dan masakin. Namun ketika disebutkan lafaz fuqara dan masakin seperti dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sedekah untuk fuqara dan masakin, maka fuqara itu kondisinya, keadaannya lebih memprihatinkan daripada masakin. Dalilnya dalam ayat terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun kapal itu yang beliau cacati sehingga penampilannya jelek, kurang menarik dan semisalnya, itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja. Punya pekerjaan namun enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Qal wal muhtajin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang membutuhkan, yang la yamlikun, yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. La yamlikuna ma yakfihim, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutup hajat mereka. Ini juga demikian, kita dianjurkan, didorong untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Bisa jadi itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, kesehatan, keamanan, harta, dan semisalnya dengan sebab doa mereka. Dalam sebagian hadis Nabi SAW mengatakan, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum bisolahihim wa du'aihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian hanyalah ditolong, innama tunsorun, kalian hanyalah ditolong bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Innama tunsoruna wa turzaqun, kalian hanyalah ditolong dan diberi rizki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ini mengingatkan kita, siapapun dia, orang kaya, punya harta yang banyak, orang yang tinggi kedudukannya, jangan bangga, jangan sombong. Ya.
Bisa jadi engkau mendapatkan kekayaan, mendapatkan rizki, mendapatkan kesehatan, keamanan dengan sebab orang-orang lemah. Nabi mengatakan kalian hanyalah ditolong dan diberi rizki dengan sebab bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Bisolahihim wa du'aihim, dengan sebab kebaikan mereka, kebaikan agamanya, adabnya, akhlaknya. Demikian pula dengan sebab doa-doa mereka. Mungkin kita sebagiannya merasakan mendapatkan hal tersebut. Beri sedekah sedikit, luar biasa didoakan oleh orang-orang tersebut. Semoga sehat keluarganya, semoga rizkinya lancar, semoga dijaga kesehatannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Waffaqahullahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.